setelah kita menimba ilmu di majelis ta'lim, setelah kita menimba ilmu dari guru-guru kita, penting untuk kita sampaikan ilmu tersebut, atau yang mudah dipahami, kita harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertanyaan Allah atas kita nanti di akhirat bukan cuman tentang masalah harta, bukan cuman masalah aktivitas, tetapi ilmu kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak seseorang yang tidak berkenan untuk berdakwah dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama karena ilmu. Alasan kedua karena kesempatan. Alasan ketiga karena tidak ada dana. Maka perlu kita ketahui, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhina Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih. Beliau di dalam satu jalsahnya menjelaskan, dan penting untuk kami sampaikan di majelis kita yang mulia ini, bahwa makna dakwah, makna kita menyampaikan ilmu ini bukan hanya cuman memberikan pemahaman kepada seseorang, bukan cuman mengajarkan halal haram, bukan cuman kita menghafal hadis, kita menghafal Al-Quran lalu kita sampaikan di hadapan halayak ramai. Ketahuilah, makna dakwah adalah jika kita berhasil menyambungkan kembali antara Khalik dan makhluk. Tatkala ada orang lupa kepada Allah, kita sambungkan kembali. Tatkala ada orang lalai, kita sambungkan kembali. Jadi kita berdakwah bukan hanya untuk mereka yang tidak paham agama. Dakwah ini juga bisa kita sampaikan kepada mereka yang memiliki ilmu. Karena hakikat dakwah, makna dakwah ini menyampaikan, menyambungkan kembali mereka yang mengerti hadis tetapi tidak mengamalkan, mereka yang mengerti Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkan. Dengan dakwah menyambungkan kembali antara makhluk dan Khalik, antara sang pencipta dengan yang dicipta, yaitu Allah, yang dicipta yaitu manusia. Sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang berdakwah ini memiliki dua. Yang pertama adalah fardhiyah, yaitu jika dia sendirian. Dakwah sendirian, tanpa ada jamaah, tanpa ada pengikut, tanpa ada teman. Yang kedua adalah bil jamaah, dakwah tetapi menggunakan fasilitas, dengan mimbar-mimbar, dengan panggung sholawatan. Ini bil jamaah, dakwah menggunakan tim, menggunakan struktur organisasi yang bisa diajak untuk bersama-sama berdakwah. Tapi yang paling afdol, aslam, kalau kita mau selamat, dakwah yang selamat itu adalah dakwah fardhiyah. Apa itu dakwah fardhiyah? Perseorangan. Itu kita lebih selamat, lebih terjamin diterima oleh Allah dan Rasulnya daripada dakwah dengan rame-rame. Sebab dakwah kalau sudah rame-rame ini berpotensi akan sum'ah, berpotensi akan gila popularitas, berpotensi orang tersebut egonya akan naik, rahmatnya akan turun. Kita kalau sudah kumpul dengan ribuan jamaah, ego kita naik. Kita tidak toleransi dengan sekeliling kita, seenaknya sendiri. Ini justru tidak membuat athar yang baik, tidak membuat bekas yang baik.
Sebab dakwah ini harus ada asarnya, harus ada bekasnya. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ketika selesai mendengarkan tausiah, mendengarkan ucapan Nabi Muhammad, asarnya itu sampai ke anak cucunya, bekasnya itu sampai ke anak cucunya. Dengan membawa iman, dengan membawa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ini halal, Rasulullah mengatakan ini haram, membekas, pulang membawa hukum Allah. Ini dakwah yang benar. Tetapi jika kita tidak mampu bil jamaah, fardiyah, aslam, selamat kita, lebih aman dari segala perkara-perkara yang membuat kita tidak diterima oleh Allah. Dan adapun jika seseorang berdakwah, jangan sesekali kita menginginkan diri kita untuk dimuliakan oleh orang lain. Ini penyakit mereka yang berdakwah di jalan Allah, minta diistimewakan, minta disambut, minta untuk diperhatikan. Ini bukan jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para pendakwah, sebagaimana yang disampaikan oleh maha guru kita, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, pengalaman ketika beliau hadir di kota Tuban pada beberapa tahun yang silam, tepatnya di depan Masjid Muhdhar ini, beliau berdakwah menggunakan bahasa Arab. Secara mayoritas yang mendengarkan tidak bisa berbahasa Arab, tapi yang hadir semuanya menangis ketika beliau menyampaikan tenang, ketika beliau menyampaikan diam, ketika beliau menyampaikan seolah-olah paham apa yang disampaikan oleh Habib Umar. Artinya apa? Tidak tahu. Ini praktek di lapangan. Artinya apa yang disampaikan Habib Umar? Tidak tahu. Sebelum diterjemahkan apa? Tidak ada yang paham. Tapi mereka pada nangis. Mereka teringat dosa-dosa. Mereka teringat orang tua mereka. Mereka teringat perkara-perkara wajib yang belum dikerjakan. Subhanallah. Maka beliau pun mengatakan, dakwah, jika kita merasa lebih mulia dari orang yang hadir, maka tidak akan sampai ilmunya Nabi Muhammad. Jika kita berdakwah, mengucapkan ucapan Rasulullah, mengucapkan hadis, mengucapkan Al-Quran, mengucapkan nasihat-nasihat, tetapi kita merasa lebih mulia dari orang-orang yang mendengarkan kita, tidak akan sampai ilmunya Rasulullah. Mana mungkin kita ingin mentransfer cahaya Allah. Yang mengajar ingin mentransfer cahaya Allah, ingin mentransfer cahaya Nabi Muhammad, tapi di dalam hatinya ada kesombongan, di dalam hatinya ada ego yang tinggi, di dalam hatinya merasa lebih mulia dari orang yang lain. Mana mungkin cahaya tersebut akan sampai? Tidak mungkin, akan hilang di tengah jalan dan tidak akan bisa diamalkan bagi orang yang mendengarkan ilmu tersebut. Maka kita mendengar cerita Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Ketika beliau berdakwah, ada Al-Habib Abu Bakar bin Yahya di Surabaya. Waktu itu di zamannya Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Beliau Abu Bakar bin Yahya ini seorang mutakallim, pandai sekali untuk ceramah. Sampai-sampai beliau itu gemes, saya ingin menyampaikan dengan apa yang saya lihat di Surabaya ini. Banyak orang yang membuka aurat, banyak umat Islam yang campur baur, banyak umat Islam yang saling bersalaman, banyak orang Islam yang saling berbonceng-boncengan, banyak umat Islam yang meninggalkan sholat. Gemes, ingin menyampaikan ilmunya Rasulullah, ingin berdakwah. Seorang Habib Muhammad yang masih muda,
masih semangatnya tinggi, dipahami oleh Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi. Habib Abu Bakar bin Yahya semangatnya masih tinggi, dipahami oleh Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi. Ketika dipahami, dikasyaf, dilihat, oh orang ini ingin dakwah. Maka akhirnya selesai dakwah, selesai menyampaikan, selesai di Rauhah, selesai Rauhah, Al-Habib Abu Bakar bin Yahya dipanggil oleh Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi. Ya waladi, wahai anakku, kemari. Aku mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Dan aku sudah sampaikan apa yang ada di dalam hatimu masuk ke dalam mereka satu persatu yang hadir. Ini kita diajarkan, dakwah itu bukan pandai kita merangkai kata. Dakwah itu bukan pandainya kita menyusun kalimat. Tetapi dakwah yang benar itu tatkala kita bisa ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa membersihkan hati. Tatkala kita benar-benar tidak ada sum'ah, gila popularitas, benar-benar ingin menyampaikan ilmunya Rasulullah tanpa ada nafsu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada mereka yang ada di sekeliling kita sebelum kita berbicara.